guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari I Have a Dragon on My Body. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Aldi, katanya, "Selamat bang, cuma bisa segitu." Gak apa-apa, berapapun Mimin bersyukur kok. Thank you Aldi buat donasinya. Selanjutnya ada Wilmar, katanya, "Saran, recap it start with a mountain bandit min. Semangat." Oke, ini Mimin copy paste, masukin notes, Mimin tampung dulu ya. Thank you ya Wilmar buat donasinya. Selanjutnya ada Satria JB, katanya, "Semangat terus Min, lanjut manhwa barunya. Bikin penasaran. Kalau masih di chapternya, kita lanjut terus bray." Thank you ya Satria JB buat donasinya. Selanjutnya ada Doni Salah Doni salah makan. Katanya, "Penonton Semarang, mana suaranya? Tuh, ayo penonton Semarang, coba komen di bawah. Pengen denger Mimin, kalian dari mana aja? Yuk, absen. Buat video Mimin yang menemani pekerjaan dari 7.30 sampai 17.30 atau setengah 6. GBU Mimin and Family. Siap. Thank you Deni Salah Makan buat donasinya. Selanjutnya ada Susilo, katanya, "Syukuran motor baru." Amin, beli motor baru. Tinggal nunggu mobil baru nih. Thank you ya Susilo buat donasinya. Selanjutnya ada Jamoren 12. Kurangi toksik katanya. Siap bang, siap. Kok kalau toksik itu dari komiknya bang, bukan dari saya bang. Ampun bang, jangan tembak ya bang. Yang ngikutin NBA atau basket pasti ngerti. Jamoren shooter nomor 1. Thank you ya Jamoren buat donasinya. Selanjutnya ada bapakmu. Ada bapakmu. Bapakku udah gak ada bang. Katanya, lanjutan Strongest Sentimeta mana? Kalau Strongest Sentimeta, komiknya belum lanjut. Kalau komiknya lanjut, Mimin juga lanjut. Thank you ya bapakmu buat donasinya. Selanjutnya ada Sayang Kamu, katanya, "Semangat Min, cuma bisa ngasih permen." Gak apa-apa sih nih, permen berapapun Mimin terima. Thank you ya Sayang Kamu buat donasinya. Selanjutnya ada dari Jovan, katanya, "Semangat bang, siap, pasti semangat terus." Thank you ya Jovan buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau saweria, cuma 5%. Untuk link saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Jika itu masalahnya, bawa dia pada aku akan menyatukan yin dan yang dengannya untuk membantuku berlatih. Tuan ingin kapan? Malam ini juga. Sedangkan Jingse, dia masih mencari Monan. Monan, kau pergi kemana? Lalu tiba-tiba gelangnya bercahaya. Apa yang salah dengan gelang ini? Apa ini berarti Monan kembali? Tapi tiba-tiba ada dua orang di belakangnya. Lalu Swanyin disekap. Kau. Lalu salah satu orang itu mau megang tangan dari Swanyin yang ada gelangnya, dan orang itu langsung terpental. Hah? Apa? Sial, kau keras kepala. Oi, bangun, bantu aku angkat dia. Lupakan dia. Aku harus pergi dulu, akan buruk jika ada orang yang melihatku. Swanyin pun pingsan dan akhirnya dibawa. Gak jauh dari situ, Xiangtong sedang minum-minum dengan kawannya. Kawannya yang kanan berkata, "Kakak Chiang, kau adalah ketua bandit Yancing. Kau mentraktir sate untuk kami." Xiangtong membalas, "Aku mentraktir kalian hari ini. Setelah itu, kalian harus mengawasi garis itu untukku." "Kakak, apa kau harus menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengejar seorang wanita? Itu nggak baik. Lihat, ada banyak wanita sama seperti yang di sana yang baru aja pingsan." "Kakak Chang, sepertinya orang itu membawa kakak iparnya pergi." Kakak ipar dimasukkan ke dalam mobil. Dimasukkan? Kalau kita kehilangan kakak ipar, maka berakhir sudah. Semuanya cepat bersiap dan ikuti mobil itu. Jangan biarkan mereka lari. Iya, dengarkan kakak Chang. Selamatkan kakak ipar. Kakak Chang, sepertinya ini adalah kediaman keluarga Chow. Gak masalah, ikuti aja. Lalu mereka pun sampai. "Kakak Chang, apa yang harus kulakukan?" "Dia dibawa ke rumah keluarga Chow. Kita gak bisa melakukan apapun." "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sedangkan Swanyin, "Aduh, kepalaku sakit. Di mana aku? Aku ingat, aku pingsan." Lalu seseorang berkata,
Sepertinya obat bius itu nggak cukup berguna. Kau bangun terlalu cepat. Cao Lingtian? Hah? Apa ini rumahnya? Ternyata ini perbuatanmu. Apa yang ingin kau lakukan? Kau adalah tunanganku dan aku datang ke sini tentu saja untuk menggunakan hakku untuk menjadi seorang suami. Kontrak pernikahanmu denganku sudah lama rusak. Aku udah gak ada hubungannya denganmu. Lalu kenapa? Semua wanita di dunia, aku bisa mendapat siapapun yang aku inginkan. Kalau kau berani melakukan ini padaku, kakekku pasti akan membunuhmu. Cao Lingtian berkata, kakekmu sekarang sedang mendiskusikan hal penting dengan ayahku. Apa kau pikir dia akan menyelamatkanmu? Dalam hati Lingtian, aura dingin ini benar-benar yang terbaik di dunia. Suanyin mencoba kabur. Bersikaplah patuh. Kalau kau patuh, kau hanya akan sedikit menderita. Jangan sentuh aku. Hah? Mencoba melawan. Suanyin memukul tangan dari Lingtian menggunakan tangan yang ada gelangnya. Dan gelang itu berhasil membuat Lingtian mundur. Artefak. Sepertinya kakekmu sangat mencintaimu. Dia bahkan bersedia memberimu gelang yang begitu berharga. Monan, kau gak bisa menyakitiku. Aku gak akan takut padamu. Ketika Monan kembali, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Monan, maksudmu Mo Chenren akan lebih baik kalau dia datang. Jadi aku bisa menghajarnya. Lalu Lingtian mengambil sebuah pedang. Dasar sampah. Karena itu hanya artefak ajaib, aku bisa mematahkannya dengan mudah. Lalu Lingtian mulai menyerang. Tapi gelang itu terus memunculkan area pelindung. Sedangkan Monan, siapa ini? Siapa yang dalam bahaya? Ibu, Moyu, dan Suanyin, mereka semua memiliki gelang ini. Siapa yang dalam bahaya? Ini Utara. Suanyin. Sedikit lagi. Aku ingin tahu bagaimana kau akan bersembunyi setelah ini. Cao Lingtian terus menyerang. Monan, serahkan Chang Tong. Dia masih di luar. Dia gak berani masuk. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana bisa kita masuk? Bagaimana cara kita menyelamatkannya? Saudara Chang, sepertinya mereka mau keluar. Ayo lari. Dan tiba-tiba ada muncul beberapa orang menggunakan pakaian ninja. Hah? Mereka bertiga semuanya kabur. Kalian sialan. Sebelumnya kalian berbicara tentang kesetiaan. Hah? Siapa yang peduli? Hei, kembali. Kita harus menyelamatkan kakak iparku. Dengan cepat, ninja-ninja itu mengarahkan penjaga yang ada. Saudara-saudara, aku bawahan bosmu. Aku tahu di mana kakak iparku tertangkap di dalam. Ini yang rambut hijau itu loh, yang pas lagi sergapan yang helikopter. Cuma namanya nggak disebutin secara langsung, jadi Mimin nggak tahu. Panggil aja lah rambut hijau. Si rambut hijau berkata, apa kau tahu apa yang terjadi di dalam? Apa musuh Anjing tertangkap? Aku telah mengikutinya, tapi aku terlalu lemah dan nggak berani memaksa masuk. Kalau begitu, kau yang bertanggung jawab untuk memimpin jalan. Mari kita selamatkan musuh Anjing bersama-sama. Pasukan rahasia, maju! Mereka semua pun maju. Para penjaga dari keluarga Cao menembaki mereka, tapi nggak ada yang kena. Shang Tong berkata, saudara, lindungi aku nggak mau mati. Ninja itu berkata, jangan khawatir, kau tetaplah di belakangku. Orang-orang kami memiliki reputasi yang baik. Dari keluarga Cao muncul juga pasukan rahasia. Memalukan, pasukan rahasia benar-benar memberontak dan bahkan berani melawan keluarga Cao. Bunuh semua anggota keluarga Cao. Ora 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 ora. Sedangkan Lingtian masih terus menyerang dan akhirnya Arai pun hancur. Sepertinya ada banyak kesenangan di luar. Apa kau pikir mereka bisa menyelamatkanmu? Shang Tong berkata, saudara babi, aku udah beberapa kali kesini. Ini pasti kamar Cao Lingtian. Oke, kalau begitu tetap di belakangku. Lalu tiba-tiba pintunya dihajar dan mengenai saudara babi. Dia pun terpental. Saudara babi! Itu Cao Lingtian. Lari! Cao Lingtian, serahkan musuh Anjing. Lalu Lingtian langsung menarik Suanyin. Lingtian berkata, apa kau melihatnya? Badut-badut itu pergi ke sini untuk menyelamatkanmu. Kau akan melihat bagaimana aku membantai mereka. Lalu Lingtian menyiapkan sebuah serangan yang sangat besar, seperti serangan listrik atau petir. Dan petir-petir itu mengenai orang-orang dari kubu Monan. Tidak, jangan bunuh mereka. Kalau kau nggak mau aku bunuh mereka, kau harus melayaniku dengan patuh. Lalu gelangnya mulai retak. Jika kau menurut, nggak akan ada yang mati dan gelangnya mulai bersinar lagi. Hah? Apa artefak ajaib ini belum rusak? Lalu Suanyin dilempar. Lalu artefak itu seperti mengeluarkan petir dan turun sesuatu. Apa yang terjadi? Ternyata muncul sebuah seperti golem. Hah? Apakah ini kiamat? Cepat lari! Oh, golem penjaga. Tapi kurasa itu nggak berguna. Dan golem itu langsung menangkap Lingtian dan dia melemparnya. Hahaha. Menarik, kau cukup kuat. Golem itu mencoba menyerang lagi, tapi Lingtian berhasil menghindarinya. Sepertinya aku harus menunjukkan beberapa kemampuan. Sementara Lingtian bertarung, si rambut hijau datang menghampiri Suanyin. Hei, bertahanlah. Aku akan membawamu pergi. Semuanya, mundur. Hah? Ih, bajingan. Kau membuat musuh Anjing kabur. Kau hanyalah boneka. Akan kuhancurkan kau. Dan dengan tendangan Lingtian, golemnya pun langsung hancur.
Golemku dihancurkan. Aku kesulitan untuk mengendalikan golem yang berjarak ribuan mil untuk bertarung. Sepertinya basis kultivasiku saat ini terlalu rendah. Gelang Suanyin belum hancur, jadi seharusnya dia baik-baik aja. Monan, apa kau baik-baik aja? Kenapa kau di sini? Chinsue berkata. Michen mendengar suara aneh dari kamarmu. Dari kami datang. Apa yang terjadi padamu? Monan menjawab. Aku baik-baik aja. Terjadi sesuatu saat aku latihan. Aku akan segera pulih. Chinsue melanjutkan. Apa kau khawatir tentang kompetisi besok? Kalau kau tidak ingin berpartisipasi, maka jangan berpartisipasi. Aku akan kabur dari rumah jika itu masalah besar. Dalam hati Monan, sejak aku kembali ke dunia ini, kekuatanku telah tumbuh sedikit demi sedikit. Begitu kuat sehingga nggak ada yang bisa menghentikannya. Tapi sekarang, aku butuh dua wanita untuk membantuku berdiri. Saudara Monan, apakah kau mengingat hal yang menyedihkan? Monan menjawab, gak apa-apa. Aku bisa berpartisipasi besok. Gak ada banyak waktu. Aku ingin memulihkan diri secepatnya. Kalian kembalilah dan istirahat. Monan, sedangkan di Suanyin, hei, tahan. Aku akan menyuntikkan obat. Hei, apakah ada anestesi? Berikan aku lagi. Lukanya telah dijahit. Dan hanya kau yang terakhir. Aku akan pergi dan melihat yang lain. Lalu Suanyin bangun. Akhirnya Anda bangun. Sepertinya pilnya berhasil. Di mana ini? Permaisuri Naga. Ini adalah tempat untuk Anda. Permaisuri Naga. Sedangkan di kediaman keluarga Lu, Michen berkata, Nona sepertinya sangat khawatir. Kenapa kita nggak sudah melihatnya? Chinsue berkata, aku adalah anak tertua. Bagaimana bisa? Aku masuk ke kamar laki-laki. Tadi malam itu keadaan mendesak, jadi nggak dihitung. Monan, apa kau udah tidak apa-apa? Jauh lebih baik. Itu bagus. Oh ya, ini aku mendapatkan obat ini dari orang tuaku. Ini sangat mahal. Kau bisa memakannya. Itu akan membantumu. Dalam hati Monan, sangat jarang menggunakan botol yang terbuka dari Tanyu. Aku takut pil di dalamnya mungkin lebih mahal. Monan berkata, jangan khawatir. Keluarga Lu pasti akan menjadi yang pertama di kompetisi ini. Lalu keesokannya, kita pergi lagi ke perjamuan Cingteng. Monan langsung mode rambut putih. Ada apa dengan Monan? Rambutnya jadi putih dalam semalam. Mungkin dia mewarnai rambutnya sepanjang malam. Sial, untuk apa dia muncul seperti itu? Mau menjadi pusat perhatian? Itu bodoh. Tapi mungkin itu bukan diwarnai, tapi dia menggunakan wig karena rambutnya jadi panjang. Di sini Monan adalah satu-satunya perwakilan yang tersisa dari keluarga Lu. Setelah sehari kompetisi, kita memiliki 12 peserta yang tersisa. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan mulai pertarungan pertama. Keluarga Lu versus Gunung Kunlun. Benar-benar rencana yang cerdas, membiarkannya langsung menghadapi keluarga Gunung Kunlun. Ling Mei berkata, Serigala Barat Gunung Kunlun. Dia kuat sama seperti terakhir kali, sangat berlebihan untuk berurusan dengan monyet kecil seperti Mao Chenren. Patriark keluarga Lu berkata, ini berakhir. Mungkin ini akan jadi pertarungan terakhir untuk kita. Seseorang di sebelahnya berkata, sepertinya keluarga Lu kita akan terhenti di 12 teratas. Iya, jika saja kita bisa menggunakan Lu Cie, kemungkinan besar kita akan masuk 6 besar. Sekarang keluarga Chang akan menertawakan kita karena menang dengan keberuntungan. Chinsue berkata, kalau kau punya kemampuan, kau aja yang naik arena. Sepanjang hari bacot mulu lo anjing. Gue kesel bangsat dengernya. Translator, mantap. Itu dari komiknya ya guys, gue cuma ngikutin. Monan pun naik arena. Nah, aku mengingatkanmu, sudah terlambat untuk menyerah. Di mataku, kau hanyalah semut. Arogan. Dia pun langsung maju dan bersiap untuk menendang Monan. Dia menggunakan skill tendangan Dewa Gajah dan Naga. Dia menendang Monan. Monan berusaha menahannya. Chinsue berkata, tendangan Dewa Gajah dan Naga, apakah itu hebat? Orang yang di kiri berkata, lebih dari luar biasa. Salah satu dari 7 keajaiban Gunung Kunlun. Kekuatan satu kaki bahkan bisa meruntuhkan dermaga Gunung Kunlun. Terakhir kali, serigala kepala orang kuat Cikang hancur dia tendang. Monan mungkin akan berakhir buruk, tapi untungnya Monan berhasil menahannya. Mau bersaing kekuatan kaki denganku? Oke, ayo maju. Monan berhasil menghindarinya dan Monan lompat keluar cahaya dari kaki kirinya. Monan bersiap untuk menyerang dan serangannya berhasil mengenainya. Serangannya sangat kuat, bahkan sampai lantai arenanya hancur. Tapi nggak cuma itu, mati. Serigala Barat mati. Ternyata dia mati karena terkena tendangan dari Monan. Keluarga Lu versus keluarga Gunung Kunlun. Pemenangnya adalah Monan dari keluarga Lu. Dengan ini, keluarga Lu berhasil masuk ke 6 besar dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan naga. 2 perwakilan lain terluka parah dan udah nggak bisa berpartisipasi. Sungguh sangat disayangkan. Tapi mari kita ucapkan selamat kepada para pemain yang akan maju ke 6 besar. Mereka semua melihat itu kaget. Hah, menang? Keluarga Lu akhirnya masuk 6 besar. Hahaha, keluarga Lu kami akhirnya berjaya. Monan pun turun dari arena. Monan, apa kau baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Tapi saat Chinsue pegang Monan, dalam hati Chinsue, tidak apa-apa. Tapi kenapa tubuhmu sangat dingin? Monan, hah? Tidak apa-apa. Tapi kenapa tubuhmu sangat dingin? Michen belak-belakan. Chinsue berkata, kurasa di kompetisi berikutnya. Monan merespon, udah gak apa-apa. Aku baik-baik aja. Jangan khawatir, aku akan istirahat dulu. Melihat itu,
Orang-orang menyoraki Monan. Binatang buas! Dasar binatang! Monan, kau bukan manusia! Kau benar-benar membunuh orang dari Gunung Kunlun kami! Shinzo yang gak takut, dia ngelawan. Kau yang binatang! Biar ku katakan, sebelum naik arena, kau sudah tahu ini pertarungan antara hidup dan mati. Jangan naik arena kalau takut mati. Kalian Gunung Kunlun membunuh 3 orang kemarin. Kenapa kau gak bacot kemarin, bangsat? Sedangkan Monan, Tuan Monan, apakah Anda haus? Apa Anda mau minum teh? Teh? Cuaca macam apa sekarang? Pergi kalian! Keponakan Monan, aku udah menyinggungmu sebelumnya. Paman benar-benar minta maaf. Aku harap kau bisa melupakannya. Shinzo berkata, Monan, ayo menyerah aja. Ini belum terlambat. Patriark keluarga lu berkata, Cingsue, kau jangan bercanda. Kau yang memintanya menjadi perwakilan sebelumnya. Kenapa sekarang kau ingin dia menyerah? Aku memintanya untuk berpartisipasi sebelumnya, hanya untuk membuktikan bahwa keluarga lu tidaklah lemah. Tapi sekarang kita udah masuk 6 besar. Itu udah cukup. Aku gak bisa membiarkan dia bertarung lagi. Sebelumnya, juara pertama meninggal karena cedera serius 1 bulan setelah menang. Juara ketiga dipatahkan tangannya dalam pertarungan. Monan, menyerahlah. Aku tidak akan menyalahkanmu. Apa kau mau bermain-main? Aku gak ingin dia bertarung untuk posisi pertama. Sudah cukup kalau dia masuk 3 besar. Jika kita bisa naik ke atas panggung sebagai posisi 3 besar, itu akan membuat keluarga lu bermartabat. Setelah itu, dia bisa mengakui kekalahan. Jika menyerah sekarang, maka kita hanya 6 besar. Cingsue membalas, keluarga Gunung Kunlun, keluarga Chow, mereka naik ke arena dan bertarung untuk membunuhnya. Aku gak akan setuju. Monan bangun dan berkata, jangan berisik, aku akan berpartisipasi. Monan, tapi gak apa-apa. Aku udah berjanji kepadamu untuk menjadikan keluarga lumu menjadi nomor 1. Instruktur Nangkong membuat mereka bertarung denganku 1 persatu terlalu lambat. Biarkan mereka menghadapiku bersama. 2 lawan 1. Apa Monan gila? Aku rasa dia ingin mati dengan sengaja. Bagaimana bisa orang meminta pertarungan 2 lawan 1 di pertarungan penentuan? Petarung yang di kiri berkata, karena Mo Cenren ingin pertarungan 2 lawan 1, Chow Pingrong harus menerima dan bertanggung sampai akhir. Yang di kanan berkata, dari Kunlun, Si Hao juga ingin mempelajari teknik brilian dari orang pertama dari provinsi Qiangnan. Prajurit ini yang di kiri berkata, aku khawatir aku tidak bisa membunuhmu, tapi sekarang kau cari mati sendiri. Ling Mei berkata, ini adalah kejahatan yang dilakukan dirinya sendiri. Monan, kau terlalu impulsif. Oke, pertarungan untuk perjamuan Qingteng dimulai. Hei, itu, lihat Chow Pingrong. Apa yang terjadi dengan keluarga Chow? Si Pingrong menggunakan skill Demon Chi Spirit. Jadi keluarga Chow masih memiliki teknik rahasia seperti ini. Tapi dengan basis kultivasimu, kau gak akan menang. Si Pingrong menyerang dan Monan menggunakan tangan surgawi. Boom! Pingrong pun tumbang. Lalu setelah itu, yang dari Kunlun mencoba menendang Monan. Tapi untungnya, Monan berhasil menahannya. Dan mereka berdua akhirnya beradu pukul-pukulan. Itu sangat cepat. Apakah kedua orang ini masih manusia? Jadi itu yang mampu dilakukan Mo Cenren dari Qiangnan. Bahkan mereka gak bisa memberikan tekanan sedikit pun. Siapa itu? Posisi udah hampir kalah dan dia lengah. Dan akhirnya dia terkena serangan dari Monan. Dia pun langsung tumbang. Sebagai keluarga Chow, aku memutuskan bergantian pemain karena Chow Pingrong tidak sehat. Aku akan menggantikannya. Selanjutnya, dia akan digantikan oleh aku, Chow Xiaotian, dari keluarga Chow. Para penonton bersorak, "Hey, emang boleh ganti? Chow Pingrong udah dikalahkan. Lalu sekarang dia mau diganti? Ini terlalu gak tahu malu. Hey, ini perjamuan Qingteng." Cingsue maju dan berkata, "Emangnya boleh digantikan di tengah pertarungan? Keluarga Chow, kau benar-benar gak tahu malu." Benar, ini gak adil. Dia bertanggung jawab atas keluarga Chow. Ini... Hey, gak adil. Keluar dari arena sekarang. Keluar. Pemenangnya adalah Monan. Kalau kau gak setuju, turun ke sini dan hadapi aku. Mo Cenren, kau harus bertarung kalau kau ingin menang. Saat kau naik ke sini, kau sudah mati. Bagus, Mo Cenren. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu seni bela diri kuno yang sebenarnya. Ini adalah Kamaitachi. Ya Tuhan, teknik ini dia benar-benar mempelajarinya. Dalam hati Monan, teknik ini gak sederhana. Bisa disebut teknik yang cukup kuat di bumi. Monan, Chow Xiaotian. Dia mulai maju dan menyerang. Mereka berdua beradu serangan. Hanya segitu. Monan taunting dulu tele-tele. Apanya segini kekuatanmu? Xiaotian berkata, untuk seorang yang akan kalah, cara bicaramu cukup sombong. Tapi akhirnya Xiaotian berhasil dipukul mundur. Lalu Monan menyiapkan serangan di tangannya dan dia menyerang Xiaotian. Dalam hati Xiaotian, apa yang terjadi? Apa yang kulatih adalah metode perubahan 1000 Chi yang bisa memancarkan Chi dan merupakan metode terkuat. Tapi kenapa dia masih memiliki kekuatan untuk melawan? Hanya dengan teknik seperti ini berani pamer di depanku?
Sungguh lucu, seekor ulat belaka. Coba sendiri teknikmu nih. Beraninya kau mempermalukanku. Hari ini, kau harus hancur hingga berkeping-keping. Xiao Tian terus menyerang Monan. Tapi Monan memunculkan seperti arai pelindung. Monan berkata, apa hanya segini kemampuan keluarga Chaomu? Membunuhmu semudah membunuh lalat. Kau, jangan sombong dulu. Lalu Xiao Tian mengambil sebuah pedang. 100 tulang pedang lembut. Keluarga Chaoku punya senjata ajaib. Bahkan kalau kau bisa mematahkan teknikku sebelumnya, kau pasti nggak akan bisa menghentikan niat pedangku. Lalu dia maju menggunakan pedangnya. Tapi Monan masih chill. Monan, pedangnya hampir mengenai Monan, tapi pas berhenti di depan mata Monan. Jadi ini niat pedangmu. Pedangnya diberhentikan menggunakan 2 jari aja. Hah? Xiao Tian, lihat kakinya. Dia nggak bisa bergerak. Posisi kakinya aneh. Kaki mau cenderung nggak bisa bergerak. Jadi begitu. Setelah itu Xiao Tian mundur. Karena kau nggak bisa bergerak lagi, maka aku akan menggunakan pedang ini untuk memotong daging dari tubuhmu dengan satu gerakan. Oke? Bahkan 90 juta pedang abadi di langit harus tunduk ketika melihatku. Kau pikir kau bisa dibandingkan denganku? Dengarkan perintahku. Datanglah pedang. Lalu tiba-tiba, apa yang terjadi? Pedangku! Semua pedang di arena itu semua pergi ke Monan. Melihat itu semuanya kaget. Ya Tuhan, bukankah ini kembalinya 10.000 pedang dalam seni bela diri kuno? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.